Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan melanjutkan lagi tentang pembelajaran kimia, yaitu masih tentang sel elektrolisis. Kemarin kita udah bahas tentang reaksi sel elektrolitisnya. Sekarang kita masuk ke dalam perhitungan di dalam sel elektrolisis. Jadi perhitungan sel elektrolisis ini dia mengacu pada dua hukum, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Ya, nama rumusnya. Pelopornya sendiri itu bernama Michael Faraday. Ya, jadi pencetus rumus hukum Faraday ini adalah Michael Faraday. Bedanya apa di hukum Faraday 1 dan 2? Bedanya adalah di hukum Faraday 1 nanti dia di soal itu biasanya diketahui satu unsur atau satu senyawa. Sedangkan nanti di hukum Faraday 2 itu diketahui dua unsur atau dua senyawa. Jadi nanti kita akan bahas contoh soalnya. Pertama kita harus tahu dulu apa sih hukum Faraday 1, bunyi hukumnya, yaitu di sini jumlah zat yang dihasilkan di elektrode pada peristiwa elektrolisis sebanding itu berarti sama jumlahnya dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis. Jadi jumlah zat di sini maksudnya adalah massa yang dihasilkan di elektroda. Ingat ya, elektroda itu kan terdiri atas katoda dan anoda. Jadi jumlah zat yang dihasilkannya di katoda anoda itu pada peristiwa elektrolisis sendiri sama jumlahnya dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis. Maka diketahui rumusnya seperti ini. Massa sama dengan ini massa ekivalennya dikali Faraday. Biasanya itu kalau Faraday itu 1S sama dengan 96.500 kolom satuannya. Oke. Massa ini biasanya yang gram itu ya satuannya. Di sini kenapa di sini ada rumus lainnya? Ini maksudnya adalah jika di soal E-nya tidak diketahui, berarti biasanya yang diketahui adalah massa atom relatifnya AR dan pasti ada valensinya. Ya, misalnya nih, kalau misalnya E-nya yang tidak diketahui, berarti biasanya AR-nya diketahui. AR itu dapatnya di mana? Biasanya kalian akan menemukannya di atom itu kan ada nomor massa kan. Nomor massa itu masing-masing unsur pasti ada nomor massanya. Ingat ya, pelajaran ke-1 nomor massa mana, nomor atom mana. Jadi air ini adalah nomor massanya. Oke. Jadi kalau valensi adalah didapatkan dari ionnya, muatan ionnya. Jadi misalnya contohnya nih. Contoh ya, kalau misalnya tadi kan E sama dengan AR per valensi. Oke. Jadi kalau misalnya E-nya belum diketahui di soal, berarti kan misalnya kita cari di situ diketahui di soal adalah senyawa CuSO4. Maka kalian harus uraikan dulu. Ini dari apa? Kalau diuraikan tuh menjadi ion apa? Berarti kan Cu. Biasanya kan kalau SO4 ini kan SO4 2-. Ini enggak. SO4 2-, maka di sini adalah Cu2+. Otomatis yang dipakai adalah yang dipakai di sini adalah air milik katoda biasanya. Ya. Tergantung soal, kalau dia nanyanya di katoda, maka yang dipakai adalah air katoda. Jadi yang ini yang dipakai ya. Ini maksudnya adalah air yang dipakai adalah yang ini, air Cu. Valensinya adalah milik si Cu. Maka misalnya kan di Cu itu air itu pasti udah pasti nilainya ya. Coba lihat di tabel sistem periodik unsur yang ada nomor massa dan nomor atom. Nomor massanya Cu misalnya di sini 64 ya. Jadi kalau misalnya udah diketahui, tinggal nanti masukkan 64 dibagi valensinya yang ini 2. Jadi berapa hasilnya? Berarti itulah dia dapat dapat massa ekivalennya. Paham ya di situ ya? Kalau itu untuk mencari massa ekivalen jika tidak diketahui nilainya di soal. Jadi kalau misalnya nanti nilai misalnya kita senyawa nih Ag NO3, kalian uraikan dulu.
Jadi kalian misalnya Ag senyawa yang diketahui Ag NO3, maka uraikan dulu. Otomatis kan ini Ag plus NO3 min. Jadi pembelajaran tentang menguraikan senyawa itu ada di pembahasan tata nama senyawa kelas 1. Jadi dilihat lagi bagaimana penguraiannya. Kalau misalnya nanti HCl, H+, Cl-. Nah itu yang menguraikan itu yang dipakai adalah ininya, ionnya, nilai ionnya. Nilai ionnya itu sebagai nilai valensi, ya. Oke, lanjut ya. Kemudian bagaimana jika di soal ada I dan T? Jika I dan T juga ada dicari, atau biasanya I dengan T ada di soal. I itu adalah kuat arus. Jadi ada arus yang mengalir di dalam selama proses elektrolisis. T itu adalah waktunya dalam satuan sekon atau S. Nah itu maka kita pakai rumus W ini sama dengan M, massa, ya. W sama dengan massa, jadi sama satuannya gram. Jadi itu pakai rumus E kali I kali T bagi F. E-nya massa ekivalen, I-nya kuat arus satuannya ampere, yang A itu satuannya, T itu kalau dia pakai waktunya second. F itu Faraday untuk yang nilainya biasa diketahui 96.500, ya. Tergantung biasa di soal ada, biasa di soal Anda, tergantung dengan jenis soalnya. Jadi kalau misalnya ini kan ini Q sama dengan I kali T, jika ternyata salah satu ini tidak diketahui nilai I sama T-nya. Nah, bisa kalian cari dulu pakai, atau Q-nya udah diketahui atau gimana. Inilah rumusnya. Rumus yang digunakan jika salah satunya tidak ada, saling berkaitan ya. Ini Q ini sama dengan jumlah muatan atau elektron. Jika yang dicari adalah jumlah muatan atau elektron, maka I kali T dulu. Oke. Lanjut. Contoh soal untuk hukum pakai D1 ya. Contoh soalnya misalnya ada yang sering keluar atau sering muncul. Nah, dalam elektrolisis CuCl2 ini yang 2 kecil ya. Indeks digunakan 0,2 F. Berarti F di sini udah diketahui. Elektrolisis, maka ini yang dilihat ini adalah, yang kalian lihat adalah apa yang diketahui di sini. Yang diketahui adalah CuCl2 senyawanya. Satu senyawa ini. 0,2 F, Faraday-nya 0,2. Hitung massa Cu, berarti yang ditanya adalah M. Oke, yang dihasilkan di katoda. Berarti yang dicari adalah yang milik Cu. Katoda yang tahu kan, katoda itu yang positif, anoda itu yang negatif ionnya. Jadi ArCu-nya udah diketahui nih 64. Maka kalian uraikan dulu nih. Rumusnya udah tahu dong ya, rumusnya pakai yang M sama dengan E dikali F. Ya, rumus karena ini kan satu senyawa yang diketahui pakai hukum Faraday 1. Karena E-nya tidak ada, maka kita harus pakai rumus E yang sama dengan massa atom relatif dibagi valensi. Al dibagi valensi kali F. Al-nya udah ada nih, Cu 64 bagi ini dapat 2 dari mana? Dapat 2 dari ini. Kalian CuCl2-nya kalian uraikan dulu. Dapat ion atau bilox katodanya berapa? Dari bilox ini, nah itu bisa dikatakan ion sama biloxnya sama ya. Kalian pakailah yang ini nih, 2 ini. Jadi dapat valensinya dari sini. Oke. Cu12 berarti 2 dibagi 2 kali 0,2 nih F-nya udah ada, maka M sama dengan ya 0,2 dibagi 2 0,1 kali 64 sama dengan 0,4 gram. MTK-nya tidak perlu dibahas ya hitungannya. Hasilnya berarti massa Cu, jadi massa Cu yang dihasilkan di katoda adalah sebanyak 6,4 gram. Paham ya? Kita lanjut contoh yang biasanya sering muncul adalah selain ditanyakan massa, biasanya yang ditanya adalah waktu. Ini berarti maka akan ada keterlibatan dari kuat arus. Biasanya kalau ada waktu ini, rumus kuat arus ada diketahui kuat arus. Saya ini
Berapa waktu yang diperlukan untuk mengendapkan logam Cu sebesar 6,4 gram dari elektrolisis larutan CuCl2 menggunakan arus 2 ampere? Kan berarti ini pasti ada arusnya nih. Nah, maka ini pakai rumus yang mana? Rumus yang satunya lagi. Ya, rumus W sama dengan E kali I kali T bagi F. Kalian lihat lagi penjelasan ibu sebelumnya tentang rumus yang ada W. Jadi kembali ke rumus yang ini. Pakai rumus yang ini. Oke. Makanya tergantung dari apa yang diketahui di soal. Kalian perhatikan. Soal di sini kan ada M-nya nih, 6,4 gram. Tapi di sini ada kuat arus, berarti ada I. CuCl2 lagi nih, CuCl2 senyawanya. Tapi satu senyawa yang ada, maka dia pakai hukum Faraday 1. Nah, Cu-nya, airnya udah ada. F-nya di sini 96.500. Yang dicari apa? Waktu, T. Oke, kita masuk nih, W sama dengan M, berarti 0,4 gramnya di W. E-nya berarti kalian harus uraikan pakai AR dibagi valensi dulu, karena E-nya tidak diketahui di soal. Tapi kalian cari dulu E-nya, karena di sini adanya AR. Valensinya adalah kalian uraikan tadi CuCl2-nya. CuCl2 kan kalau diuraikan tadi seperti ini. Nah, kalian harus uraikan dulu ya untuk menjawab soal ya. CuCl2 jadi Cu2 plus 2Cl min, ya kan, stabil kan, ini milik, ini ada 2 plus, ini ada 2 min, maka ada 0 hasilnya. Makanya yang dipakai adalah valensinya 2. Oke, valensi 2, airnya udah ada, 64 bagi 2 berarti 32. E-nya masukkanlah ke dalam rumus. 32 dikali I-nya 2 ampere kali T. T-nya kan yang ditanya, maka T tulis ya, dibagi 96.500. Nah, ini hitung matematikanya. 6,4 sama dengan ini 64T. Betul kan? 32 kali 2 bagi 96.500 sama dengan T sama dengan, ini kalian kalikan, yang sini 0,4 dikali 96.500, nanti bagi 64, dapatlah 9.650 S. Dia dalam detik. Kalau kalian mau ubah lagi, tinggal kalian bagi 3.600 kalau kalian ubah ke jam. Biasa kalau di pilihan ganda tuh ada aturannya. Apakah dia mau mintanya ke menit atau minta ke detik. Ingat ya. 1 menit 60 detik, 1 jam 3.600 detik. Tadi pandai-pandai kalian gimana ngubahnya. Kalau misalnya dari detik minta ke jam, berarti gimana? Detik minta ke menit gimana? Tapi satuan ya biasanya adalah detik. Ya, satuan yang sesuai rumusnya. Oke, ini hukum Faraday 2. Bedanya adalah cirinya itu adalah diketahui 2 unsur atau 2 senyawa. Jadi bisa di dalam soal itu ada 1 senyawa 1 unsur, sama aja, yang penting ada 2 yang diketahui. 2 unsur atau senyawa yang berbeda. Ya, kalau tadi kan jelas 1 senyawa aja di dalam soal, maka itu pakai hukum Faraday 1. Itu nanti bedakannya, karena nggak mungkin kan nanti ditanya berapa hukum Faraday 2-nya, gunakan hukum Faraday 2, tidak akan seperti itu. Tapi pandai kalian menganalisis mana yang harus menggunakan hukum Faraday 1, mana yang harus menggunakan hukum Faraday 2. Jadi di hukum Faraday 2 ini bunyinya adalah apabila 2 sel atau lebih dialiri listrik dalam jumlah yang sama, maka massa zat-zat yang dihasilkan sebanding dengan massa ekivalen zat tersebut. Jadi pada saat elektrolisis dia menggunakan 2 larutan biasanya. Kalau di hukum Faraday 2, nah 2 larutan yang digunakan itu nanti dialiri listrik. Maka dia bilang massa zat yang dihasilkan akan sama, sebanding. Padahal dia menggunakan 2 larutan berbeda, tapi nanti sebanding hasilnya, massanya. Makanya persamaannya atau persamaan kimianya atau rumusnya dibuat seperti ini. W1 bagi E1 sama dengan W2 bagi E2. W ini adalah massa, misalnya massa 1, massa 2. Jadi ada 2 larutan nih beda nih. Satu larutan ini, satu larutan ini. Nah, nilainya sebanding, maka dibuat sama dengan. Nah, ini misalnya berarti E, ingat ya, kalau misalnya E tidak diketahui, kembali lagi pakai AR per valensi.
Nah, karena biasanya di soal tidak diketahui langsung nilai E-nya. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Contoh soal. Ini kan beda contoh soal kalau untuk H kompleks D1 dengan 2. Ke dalam 2 sel, nah ini udah nampak nih. Berarti digunakan hukum kompleks D2. Ke dalam 2 sel yang berisi larutan LSO4 dan AgNO3. Berarti ada 2 larutan di dalam proses elektrolisis ini. LSO4 dan AgNO3 yang disusun seri dialirkan arus listrik ternyata diendapkan 3,25 gram logam L dan 10,8 gram logam Ag. Kan? Air Ag udah diketahui. Ini massa L udah ada. Massa Ag udah ada, air Ag udah ada. Yang ditanya malah massa atom relatif. Berarti yang ditanya adalah AR milik si L. AR-nya. Maka yang pertama kita lihat adalah berarti dia pakai rumus ini yang W tadi, W1 per E1 sama dengan W2 dibagi E2, masukkan nih. Tapi karena E-nya enggak ada, W-nya kan ada nih. WL ini kan udah ada 3,25. L-nya yang belum ada. Ya enggak di soal, coba lihat. WAG udah ada nih 10,8 gram. Tapi yang di AG yang diketahui bukan EAG tapi ARAG. Berarti kita harus cari apa? E-nya. EAG dulu. Carilah yang belum diketahui. Nah, oke. EAG sama dengan AR dibagi valensi. Massa atom relatif AG dibagi valensi. Massa atom relatif AG adalah 108. Valensinya 1. Kenapa 1? Karena AgNO3 diuraikan menjadi Ag plus tambah NO3 min. Berarti biloknya 1. Ya udah berarti bagi 1 aja. Nah, dibagi 1 berarti nilainya tetap 108. Hati-hati karena kadang valensi itu kalau 1 mungkin tidak akan berubah. Nah, tapi kalau misalnya valensinya 2 maka akan berubah E-nya. Makanya cari ini dulu. Dan kalau ini sama berarti tidak berubah, tinggal masukkan EAG-nya. Oke, berarti cari massa ekivalen milik L dulu. Ingat E itu adalah massa ekivalen, belum massa atom relatif. Jadi massa ekivalen L sama dengan, nah ini tinggal kalikan dibagi, dapatlah 32,5. Ya, kalian hitung matematikanya, tak boleh bahas ya. Oke, jadi dapatlah 32,5. LSO, kemudian ini kan kita belum selesai nih karena baru dapat massa ekivalen. Kalau kita mau ke ARL berarti kita kembali ke rumus yang ini. Berarti EL sama dengan AR bagi valensi. AR-nya kan yang ditanya, EL-nya udah dapat nih 32,5 sama dengan AR-nya belum dapat. Valensinya dapat 2 nih. Dari mana? Kalian uraikan dulu LSO4-nya. LSO4 kan L pasti plus ya, tambah SO4. SO4 tuh biasanya kan pasti 2 min dia. Maka di sini L-nya otomatis adalah L2 plus biar dia stabilnya, kestabilan ionnya. Maka di sini valensinya 2. Maka AX sama dengan 32,5 dikali 2 sama dengan 65. Air itu biasanya satuannya gram per mol. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Ini adalah materi dari sel elektrolisis terakhir. Nah, terima kasih sudah memperhatikan video kali ini. Semoga kalian tetap semangat belajar kimia walaupun sulit, tapi tetap semangat belajar kimia karena tidak akan ada yang sia-sia bagi orang yang selalu ingin tahu, bagi orang yang selalu ingin mau belajar dan mau berusaha untuk mengejar masa depan yang lebih baik. Tidak ada salahnya memiliki banyak ilmu ya. Karena pasti akan bermanfaat suatu saat nanti. Mungkin Ibu yang bisa Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.